Halo, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana memaintenance iklan yang sudah berjalan. Oke, untuk awalan biasanya testing dulu ya untuk menjalankan iklan agar kita tahu bahwa produk yang kita iklankan itu benar-benar winning atau dibutuhkan masyarakat atau tidak kayak gitu. Jadi kita harus testing dulu eh, produknya dan kita testing juga konten yang akan kita iklankan kayak gitu. Oke, biasanya kalau untuk maintenance yang pertama itu testing itu eh, saya menggunakan beberapa campaign ataupun kadang juga satu campaign di mana eh, kalau beberapa campaign itu ada misal 5 campaign itu saya jalankan dalam satu waktu. Biasanya kadang eh, formasinya kadang satu 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 di mana satu campaign terdiri dari satu ad group dan satu konten kayak gitu. Jadi kadang juga dari 5 campaign itu sama formasinya satu satu satu. Kadang juga saya variasi misalnya satu satu lima, jadi dari satu campaign itu terdiri dari satu ad group atau terus dengan 5 ads kayak gitu. Jadi nanti bakalan ketahuan testing iklan mana yang efektif dengan istilahnya itu beberapa formasi. Jadi untuk kedepannya kita bisa tahu untuk testing mana yang efektif, apakah 111 atau 115 ataupun 113 atau pakai formasi yang lain misalnya 121 123. Jadi untuk awalan itu eh, kalau bisa testing dulu. Jadi beberapa campaign ataupun satu campaign pun juga nggak apa-apa. Nanti pakainya formasinya bisa satu-satu, bisa satu-satu-satu atau 112 ataupun 113 untuk awalan saja. Kalau misalnya dirasa kurang efektif hasil iklannya, bisa pakai formula yang lain ataupun beberapa campaign agar hasil yang didapatkan itu lebih cepat dan bisa ketahuan juga konten mana yang dipertahankan atau winning dan konten mana yang jelek kayak gitu. Oke, mungkin ketika iklan sudah berjalan misalnya pakai 5 campaign berjalan, nah kita tunggu nih 1 sampai 2 hari hasilnya itu seperti apa. Misalnya dari 5 campaign ini yang bagus 3, misalnya 1 2 3 itu ya, dari 2 hari yang bagus 3. Oke, yang 2 ini jelek, 2 atas ini jelek, maka kita matikan, kita fokus yang 3 ini. Untuk keberjalanan waktunya seperti apa, misal kita tunggu 3 hari lagi ataupun sampai 7 hari. Oh ternyata masih stabil nih. Oke, bisa kita naikkan lagi untuk ke level scale kayak gitu, untuk menaikkan budget ke level yang lebih tinggi agar purchase yang didapatkan juga lebih banyak kayak gitu. Oke, misalnya dalam kasusnya ini mungkin 3 yang awal ini 1 2 3 ini bagus, kita tunggu 7 hari, misalnya purchase-nya stabil. Nah, untuk 7 hari nanti kemungkinan dari 3 yang dipertahankan ini ada fase campaign-nya itu ada yang naik turun. Nah, itu selama hasil 7 harinya itu masih murah, nah itu bisa kita pertahankan kayak gitu. Misal kita 7 hari itu udah berlalu, terus nah untuk awalan kita untuk shop biasanya pakainya budget 100.000. Nah dari 3 ini bisa kita
scale up ataupun scale out kayak gitu. Untuk scale up-nya bisa kita naikkan perlahan, misalnya dari budget 100 menjadi ke budget 300 atau 500 kayak gitu. Tiga-tiganya kita jadikan budget segitu, otomatis nanti berjalannya misal 300 dulu. Nah, sehari total dari 3 campaign ini akan menghabiskan 900.000 kayak gitu. Kita pantau nih selama 1 sampai 2 hari. Kalau misalnya stabil, oke, bisa kita naikkan ke level budget yang lebih tinggi, misalnya 500.000 atau enggak langsung 1 juta. Kita pantau lagi selama 2 hari. Kalau misalnya bagus, kita tunggu mungkin seminggu apakah stabil apa enggak di budget 500 sampai 1 juta. Tapi kalau misalnya di budget 300 tadi hasilnya jelek, maka kita evaluasi dulu, mungkin budgetnya ketinggian atau enggak budget optimalnya itu tidak 300 maupun jadi bisa kita turunkan perlahan, misalnya jadi 200 atau 150 kayak gitu. Nah, itu kalau scale up. Jadi untuk scale up ini nanti kita temukan budget optimalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita naikkan 500 masih stabil, oke, naikkan 750 stabil, oke, naikkan lagi jadi 1 juta. 1 juta kita pantau, ternyata 2 hari ada fase mahalnya, oke, kita mungkin turunkan lagi jadi 750, oke, hasilnya malah stabil lagi dan keberjalanan masih stabil. Nah, itu kita pertahankan, berarti budget optimalnya adalah 750 kayak gitu ya. Selanjutnya, kalau untuk scale out biasanya dari 3 campaign yang tadi winning, yang kita pertahankan selama 7 hari itu tadi, kita duplikat lagi dari masing-masing campaignnya, misalnya kita duplikat 1 campaign atau enggak langsung 3. Jadi masing-masing campaign ini diduplikat 3, jadi nanti totalnya ada 12 yang akan berjalan. Nah, itu nanti mainnya bisa budget 100 semua, jadi kita nggak mainnya up budget. Bisa juga kita mainnya kalau misalnya di pagi hari itu udah ada masuk purchase beberapa yang masuk, misalnya sudah masuk 4, nah itu bisa kita up budget khusus untuk hari itu. Nah, untuk hari selanjutnya bisa kita turunkan lagi ke budget semula kayak gitu mainnya. Kalau misalnya terus kalau misalnya kita nggak main di up budget, kita bisa main di banyak campaign. Seperti tadi 12 campaign kita pantau, kita matikan yang misalnya 2 hari mahal, kita ganti lagi campaign yang baru kayak itu, duplikat terus. Jadi tapi kita juga harus ini juga ya, kita harus lihat bagaimana seberapa optimal dan berapa optimal campaignnya itu berjalan. Istilahnya itu 12, kalau misalnya wah sering mahal, mungkin bisa diturunkan jadi 9 campaign kayak gitu. Kita cari banyaknya campaign yang optimal kayak gitu. Kalau misalnya dalam satu akun optimalnya cuma 9, untuk scale outnya kita bisa pakai dengan cara beda akun. Jadi nanti di akun satunya kita samakan menggunakan video iklan yang winning dari akun sebelumnya kayak gitu. Jadi untuk hasil yang didapatkan pun juga nggak stuck segitu aja, bisa naik juga. Jadi kayak gitu. Untuk testing terus scaling dan maintenance-nya kayak seperti itu. Selanjutnya, nah ini kalau misalnya
iklannya dalam kurun waktu mungkin 3 bulan atau 4 bulan itu mulai turun, kita bisa testing lagi dengan konten baru kayak gitu. Konten baru dengan testing yang mungkin formasinya sama, kita main testingnya itu mungkin bisa satu campaign atau beberapa campaign. Yang penting antar campaign itu kontennya, video kontennya beda-beda kayak gitu. Nah, oke, sama diusahakan untuk testing selanjutnya itu jangan nunggu iklannya itu turun duluan. Jadi mungkin keberjalanan scale-nya yang konten win pertama itu sudah istilahnya masih bagus, itu kita harus siap-siap untuk menyiapkan konten baru agar konten yang lama itu ketika redup kita sudah mendapatkan konten win yang baru kayak gitu. Begitu terus seterusnya. Nah, untuk keberlanjutan istilahnya untuk mencapai 100 juta itu bisa saja tergantung strategi mana yang bakalan kita ambil, dan semua strategi itu mesti ada resikonya kayak gitu. Tapi kalau misalnya strateginya tepat, nanti bukan tidak mungkin selama 1 bulan itu bisa mendapatkan 100 juta dalam mungkin beberapa akun iklan di TikTok Shop kayak gitu. Selain itu, kita dalam bermain TikTok Shop jangan terpaku untuk bermain satu produk aja. Kalau bisa kita testing produk-produk winning itu lebih dari satu, bahkan mungkin 3 atau 5 itu, biar nanti hasilnya juga maksimal, bahkan melebihi 100 juta per bulan kayak gitu. Nah, nanti mainnya untuk beberapa akun kayak gitu. Mungkin itu untuk maintenance iklan yang sudah berjalan. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya.